Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Berjumpa kembali bersama saya Bapak Mirta Irawan, SPD MKOM dari SMP Negeri 1 Ambarawa. Di sini kita akan belajar bersama mengenal Google Classroom sebagai media pembelajaran jarak jauh. Ayo kita saksikan. Pertama-tama yang harus kita siapkan ya, supaya nanti pengisian data di Google Classroom lebih mudah, yaitu yang pertama panduan pembelajaran ya. Panduan pembelajaran ini digunakan supaya antara pengajar dan peserta didik mempunyai konsep pemahaman yang sama dalam menggunakan media Google Classroom ini. Contohnya seperti ini. Contoh di sini panduan pembelajaran jarak jauh ini ya. Yang pertama supaya dipahami oleh Bapak Ibu pengajar. Kemudian yang kedua untuk peserta didik atau siswanya. Data yang kedua yaitu pembagian materi. Nah, di sini yang kita gunakan adalah materi esensial. Mengapa kita menggunakan materi esensial atau yang penting-penting saja? Karena pembelajaran jarak jauh atau PJJ ini berbeda dengan pembelajaran tatap muka ya. Nah, sehingga kita harus meringkas materi-materi menjadi materi esensial ya. Itu contohnya seperti ini. Di sini ada contoh pembagian materi esensial untuk mapel IPS kelas 7 pada semester 2. Di sini materinya saya ringkas menjadi 6 pertemuan. Nah, masing-masing materi itu juga harus kita siapkan data materinya. Ya. Contohnya di sini materi nomor 1 periodisasi masa praaksara. Ya, itu data yang sudah saya siapkan yaitu berupa video atau link video dari YouTube. Atau bisa juga misalnya nomor 2 nenek moyang bangsa Indonesia, itu filenya berupa file PDF pribadi, kita sudah menyiapkan file di komputer kita. Atau bisa juga data materinya berupa MPI, media pembelajaran interaktif yang kita buat sendiri misalnya, atau bisa juga berupa link web atau blog ya. Ini salah satu sisi positif penggunaan Google Classroom. Kita bisa semakin berkreativitas untuk menyediakan materinya ya, bisa berupa video, web atau blog atau MPI dan lain-lainnya. Kemudian penugasan juga harus kita siapkan ya. Misalnya di sini untuk materi pertama nanti penugasannya checklist online, tetap ini ada penilaian atau berupa soal online ya. Soal online kita bisa menggunakan Google Form ya, atau Google Slide ya itu dan lain-lainnya. Silahkan Bapak Ibu guru nanti berkreativitas browsing cara membuat soal online, pasti ada. Untuk evaluasi ini bisa kita gunakan misalnya setelah beberapa kali pertemuan. Nah, contohnya kalau ketika tatap muka itu ada yang namanya ulangan harian ya. Itu namanya di sini bisa kita sebut proses evaluasi ya. Itu. Setelah kita menyiapkan data-data yang tadi, sekarang kita masuk ke tahap penggunaan Google Classroom ya. Kita klik Google Chrome.
Kemudian kita ketikkan kata kunci Google Classroom, kita enter. Kita coba lagi Google Classroom. Nah, kita pilih Classroom Google, klik. Kita hapus saja. Di sini kita akan diminta untuk memasukkan akun Gmail kita, ya. Oleh karena itu, sebelum menggunakan Google Classroom, Bapak Ibu harus menyediakan akun Gmailnya, ya. Itu. Apabila lupa password atau username, silahkan buat yang baru. Ya. Banyak cara membuat Gmail yang baru, bisa browsing di web atau di YouTube. Ya. Kita klik. Misalnya saya pilih akun yang ini, klik berikutnya, sandinya kita lupa, klik berikutnya, di sini tampil ya Classroom Google ya. Biasanya kalau Bapak Ibu baru pertama kali menggunakan, maka di layar ini kosong ya, nggak ada kelasnya ya. Itu cara menambahkan kelasnya, kita klik tombol plus ini. Nah, di sini muncul dua opsi, yaitu gabung ke kelas dan buat kelas. Kalau Bapak Ibu sebagai seorang guru atau pengajar, silahkan klik buat kelas. Tetapi kalau Bapak Ibu sebagai peserta didik atau peserta pelatihan, maka pilih gabung ke kelas ya. Nah, di sini video tutorial ini dibuat untuk para pengajar atau guru, kita klik buat kelas sebagai pengajar. Nah, muncul jendela seperti ini, silahkan Bapak Ibu guru baca sebentar. Kalau sudah, kita klik centang, kemudian klik lanjutkan. Muncul jendela seperti ini, kita diminta untuk mengisikan data kelas. Ini sifatnya wajib, bisa kita isikan nama kelasnya, misal 7G. Bagian kita isi dengan tahun pelajaran 2019-2020, mata pelajaran IPS, ruang kita isikan semester 2. Kemudian kita klik buat. Kita tunggu sebentar ya. Nah, kita langsung masuk ke kelas yang baru saja kita buat, kelas 7G, tahun pelajaran, ada kode kelasnya ya. Ini salah satu kelebihan kalau kita menggunakan laptop atau PC, ada kode kelasnya di wallpapernya ya. Kita bisa memilih tema di sini temanya bola ya. Ini seperti mapel olahraga, bisa kita pilih temanya atau upload foto di sini supaya lebih menarik. Contoh misalnya pilih tema ya. Nah, kita ambil tema bahasa dan sejarah, mana yang berkaitan dengan IPS misalnya. Oh, ini misalnya, kita klik pilih tema kelas ya. Itu. Nah, ini temanya sudah IPS ya. Itu. Kemudian Bapak Ibu lihat di atas ini ada 4 menu ya, menu forum, tugas kelas, anggota, dan nilai.
Kita mulai dari menu forum ya. Menu forum ini sebagai menu untuk melakukan proses diskusi ya. Di sini bagiannya ada status ya, ada keterangannya di sini status. Di sini kita gunakan untuk berkomunikasi antara pengajar dengan peserta didiknya ya. Misalnya kita coba di sini status pertama, kita ketikkan selamat bergabung di kelas Mapel IPS jenjang di Mapel di kelas Mapel IPS jenjang kelas 7. Mohon baca terlebih dahulu panduan pembelajaran yang ada di bawah ini. Di sini kita lihat ya, ketika kita akan melakukan chat atau memberikan komentar, maka di sini ada tombol ya, bahwa chat ini digunakan untuk kelas 7G. Kemudian semua siswa bisa membacanya. Kemudian di bawahnya teks chat ini ada tombol menu. Nah, kita bisa tambahkan di sini mengenai panduan pembelajaran. Kita klik tambahkan ya. Kemudian di sini ada pilihan Google Drive, link file YouTube ya. Jadi di sini kita bisa menambahkan file kita yang ada di Google Drive atau link dari website atau YouTube dan lain-lainnya. Kemudian file itu adalah dokumen yang ada di desktop kita ya, itu bisa kita ambil melalui klik file ini. Dan yang terakhir adalah YouTube, kita bisa menambahkan video langsung dari klik YouTube ini ya. Misalnya untuk panduan pembelajaran sudah ada di dokumen pribadi saya, maka saya klik file. Kita tetap pilih upload ya. Pilih file dari perangkat Anda, kita klik, kita cari filenya atau dokumennya. PJJ. Nah, misalnya tadi panduan pembelajaran yang PDF ya. Oke, kita klik materinya atau panduannya, kemudian kita klik open. Ini sedang proses menambahkan. Kalau sudah selesai, kita klik upload. Ini sudah masuk di Google Classroom ya, panduannya. Kemudian kita klik kalau kita klik panah, maka ada pilihan posting, jadwalkan, atau simpan draft ya. Itu kita klik posting. Di sini berarti nanti anak begitu membaca status kita ya, dia akan bisa langsung dengan mengklik panduan pembelajaran ini sehingga mereka bisa membaca ya itu. Dan apabila mereka membaca kemudian ingin berkomentar, mereka bisa berkomentar di bawah ini ya.
kita juga sebagai seorang guru bisa membalas komentar mereka di bawah ini juga ya. Misalnya, tolong dibaca baik-baik. Nah, gitu. Kita bisa mengomentari juga di sini. Itu untuk fungsi dari menu forum ya. Kalau dalam handphone itu namanya menu stream ya. Kemudian kita masuk ke menu yang kedua, yaitu tugas kelas ya. Bapak Ibu bisa baca di sini, kita bisa menetapkan tugas ke kelas Anda di sini ya. Kalau buat tugas dan pertanyaan itu nanti simbolnya seperti ini, kemudian topik atau diurutkan dengan cara naik turun ya. Itu kita klik buat untuk tugas kelas. Nah, untuk menu tugas kelas ini bisa kita manfaatkan untuk melampirkan materi, penugasan, dan evaluasi ya. Materi, penugasan, dan evaluasi itu bisa kita rapikan dengan membagi-bagi dalam beberapa topik. Contoh, kita buat topiknya terlebih dahulu. Yang pertama adalah topik mengenai persiapan kelas. Kemudian klik tambahkan. Ini topiknya sudah ada. Kemudian yang kedua, kita klik plus buat lagi. Topik yang kedua mengenai materi pembelajaran. Kita klik tambahkan. Kemudian yang ketiga, kita klik topik mengenai tugas kelas. Klik tambahkan. Kemudian yang terakhir mengenai evaluasi. Klik tambahkan. Kalau Bapak Ibu ingin topik ini rapi, persiapan di atas, kemudian materi nomor 2, tugas kelas nomor 3, evaluasi nomor terakhir, kita tinggal scroll apa? Kita tinggal klik, tahan, kita tarik ke atas. Ya, kita lepas. Ya, itu kita drag ya, kita drag. Kemudian materi sama, kita drag ke atas ke nomor 2. Oke. Kemudian tugas kelas kita drag ke atas ke nomor 3. Nah, ini sudah rapi persiapan, materi, tugas kelas, dan evaluasi. Kita tinggal masukkan data-data ya yang harus ada pada setiap topik ya. Caranya klik plus buat lagi. Kemudian untuk persiapan kita isikan berupa materi. Kita klik materi ya. Kita beri judul yaitu panduan pembelajaran jarak jauh PJJ. Kita beri keterangannya atau deskripsinya. Mohon para guru dan peserta didik bisa membaca terlebih dahulu sebelum melakukan proses pembelajaran jarak jauh.
Oke. Nah, kemudian kita lampirkan materi panduannya, kita klik menu tambahkan ya, kita pilih file karena ada di dokumen kita tadi, pilih file dari perangkat Anda, ini panduan pembelajaran, kita klik open. Kalau sudah, kita upload. Sebelum kita posting, karena panduan ini akan kita masukkan dalam topik persiapan, maka kita bisa klik ya menu topik di sini. Kita cari persiapan, kita klik. Kemudian kita posting. Nah, maka di bawah persiapan kelas, di bawah topik pertama ini akan muncul data panduan pembelajaran ya, ini akan rapi ya. Kemudian kita tambahkan materi pembelajaran, caranya sama, kita klik ya. Sebelum masuk ke materi pembelajaran, maka kita persiapkan data yang kedua ya. Setelah panduan, kita klik plus buat, kemudian materi ya, yaitu mengenai pembagian materi esensial ya. Kita tulis deskripsinya, mohon peserta didik memahami terlebih dahulu materi-materi beserta data pendukungnya yang akan dijadikan sebagai bahan pembelajaran. Kita klik tambahkan, menu tambahkan, klik file karena dokumen pribadi, pilih file dari perangkat Anda, kita pilih yang PDF, klik open ya, ini sudah upload. Pilih topik persiapan kelas, posting. Nah, ini sudah masuk pembagian materi esensial ya. Ini panduannya kita taruh di atas biar rapi. Nah, panduan baru pembagian materi esensial. Sekarang untuk materinya, kita buat topik mengenai materi pembelajaran, kita klik plus buat, klik materi, misalnya materi mengenai persebaran Islam di Indonesia. Deskripsinya, bacalah materi ini sebaik-baiknya karena nanti ada proses penilaiannya. Klik menu tambahkan karena berupa dokumen, kita klik file,
pilih file, yaitu persebaran Islam, bentuknya PDF ya. Klik open. Nah, Bapak Ibu juga bisa langsung memasukkan dua dokumen dengan klik tambahkan file lainnya ya. Itu jadi tidak kerja dua kali ya. Misalnya di sini ada materi yang lain ya, yang berupa dokumen pribadi juga, kita klik tambahkan. Kalau sudah, kita upload. Oke, sudah masuk. Kita masukkan topiknya, materi pembelajaran, kemudian klik posting. Ini sudah masuk, ini berupa dokumen pribadi ya. Misalnya berupa link ya, kita coba materi berupa link, misalnya plus buat, kemudian materi mengenai pengaruh Islam bagi masyarakat Indonesia. Sama, bacalah, pelajari web berikut ini dengan baik, karena akan ada proses penilaiannya. Nah, tambahkan, karena ini berupa link website, maka kita klik link. Nah, di sini kita harus menambahkan linknya, maka kita ambil dari materi esensial tadi ya, yang terdapat pada pembagian materi esensial. Sudah kita siapkan datanya tadi. Linknya ini ya, ini weblog pengaruh, ini linknya yang ini kita drag dulu linknya ya, kita copy, kita masuk lagi ke Google Chrome, kita pastekan di sini. Oke, tambahkan link ya, ini sudah masuk ya. Kemudian jangan lupa kita isi topiknya mengenai materi, kemudian kita posting. Nah, ini materi kedua sudah masuk, misalnya persebaran nomor 1, kita drag ke atas ya. Kita lihat isinya seperti apa untuk materinya ya. Misalnya persebaran, kita klik, materinya berupa PDF ya. Kita tutup lagi. Untuk pengaruh, kita lihat materinya berupa web ya. Ini penampilannya sama dengan peserta didik. Kalau membuka materi juga seperti ini, mereka tinggal klik lihat materi, nanti mereka akan dibawa masuk ke link web ya, yang tercantum di sini ya. Tutup lagi. Itu untuk cara masukkan materi pembelajaran. Berikutnya kita masukkan tugasnya, tugas kelas. Caranya sama, klik plus buat. Kita pilih tugas, di sini ada tugas kuis atau pertanyaan ya. Kita pilih tugas. Kemudian kita berikan judul, misalnya tadi mengenai soal latihan
persebaran dan pengaruh Islam di Indonesia. Jangan lupa kita berikan petunjuknya. Kerjakan soal ini dengan baik, benar, dan jujur. Jumlah soal 10 nomor dan setiap nomor poin 10. Misalnya bentuk soal pilihan ganda, ini biar aja ya. Bentuk soal pilihan ganda dan waktu mengerjakan 40 menit. Jadi di sini kalau kita menggunakan soal online seperti Google Form, maka waktunya bisa kita atur tenggat waktunya ya. Berapa lama siswa bisa mengerjakan. Nah, kebetulan di sini saya berikan contoh soal online berupa Google Form. Sudah saya buat ya, tinggal kita tambahkan, klik menu tambahkan, klik menu link ya, itu. Atau kita coba menggunakan Google Drive, karena kebetulan untuk Google Form itu nyimpannya di Google Drive ya, itu. Tambahkan, klik Google Drive, kita pilih kira-kira dokumen soal tadi berada di mana di Google Drive kita. Nah, kita pilih drive saya. Nah, ini sudah masuk Google Drive. Soal online, mana soal online? Online. Nah, ini soal online, kita klik 2 kali. Nah, ini sudah ada ya file Google Form-nya, kita klik, kita tambahkan. Nah, ini sudah masuk. Jangan lupa kita isikan ya, poinnya 100 sudah, kemudian kita isikan batas waktunya, misalnya waktunya tadi 40 menit, batas waktu mengerjakannya misalnya siswa diberi waktu berapa hari. Nah, misalnya kita beri waktu bukan berapa hari ya, kita karena waktunya 40 menit dalam pertemuan itu, berarti ya kalau sekarang tanggal 5, berarti waktunya kita atur tanggal 5 ya, gitu. Kemudian kita pilih jamnya.
Kalau materi ini akan kita paparkan tanggal 5 jam 10 pagi, maka waktunya kita setel misalnya sampai jam 11. Jam 11. Kalau jam 10 tambah 80 menit berarti sampai jam 11.20, berarti waktunya kita setel sampai jam 11.20 ya, karena soal ini akan dikerjakan di jam kedua 40 menit kedua ya. Kemudian kalau sudah, kita klik di luar sembarang ya. Kemudian pilih topik, kita pilih mana tadi, tugas kelas ya. Kalau sudah ya, poin ini 100, kita bisa merubah sesuai keinginan kita. Kalau mau poinnya berupa 50 atau 75 silahkan ya. Kalau sudah benar, kita klik tugaskan. Kita lihat, nah ini tugas kelas sudah masuk di sini. Ada keterangan tenggat waktu hari ini jam 11.20. Jadi ketika kita telah memberikan materi, kita minta anak-anak segera mengerjakan pada jam kedua ya, 40 menit jam kedua, 40 menit kedua ya. Itu. Kemudian kita coba latihan lagi membuat tugas kelas ya dengan menggunakan Google Form. Klik plus buat, pilih tugas ya. Misalnya soal online soal latihan kerajaan Islam di Indonesia. Ini harusnya kesultanan Islam ya. Oke, enggak apa-apa. Aku juga bilangnya begitu. Petunjuknya sama ya. Bacalah soal ini dengan baik, benar, dan jujur. Bentuk soal pilihan ganda dengan waktu mengerjakan 40 menit. Jumlah soal misalnya kita isi 10, pada setiap soal poin 10. Nah, mengapa di sini saya berikan contoh soal pilihan ganda? Karena untuk proses penilaiannya akan bisa secara otomatis. Jadi Bapak Ibu guru tidak perlu menilai secara manual, tapi langsung mendapatkan nilainya. Begitu juga dengan anak, bisa langsung mendapatkan nilainya kalau Bapak Ibu sudah mengirimkan melalui Google Classroom anak-anak ya, gitu. Tapi kalau kita itu bentuk soalnya jawaban singkat atau uraian, maka Bapak Ibu akan mengoreksi secara manual ya di soal online-nya yang ada di Google Form. Setelah dinilai secara manual, kemudian diberikan poin, baru poinnya ya dimasukkan ke Google Classroom peserta didiknya itu ya. Nah, kembali lagi setelah kita mengisikan petunjuk ini, karena kita belum punya data soalnya misalnya, maka kita klik menu plus buat di sini.
kira-kira bentuk soal latihannya berupa apa? Misalnya berupa formulir atau Google Form seperti tadi. Kita klik formulir. Nah, ini sudah muncul. Akan saya berikan contoh cara membuat soal online menggunakan Google Form, meskipun hanya satu nomor saja. Nanti nomor yang lain bisa Bapak Ibu kembangkan sendiri ya. Kita beri judulnya yaitu soal latihan kerajaan Islam. Nah, kalau sudah selesai judulnya, kita klik formulir ini. Nah, supaya judulnya sama dengan judul utama. Ini sudah jadi. Kemudian deskripsinya sama, bacalah soal dengan baik, benar, dan jujur. Ya. Bentuk soal pilihan ganda dan waktu mengerjakan 40 menit. Jumlah soal 10 nomor dan setiap nomor poin 10. Kalau sudah jadi deskripsinya, kita klik tambahkan di sini, menu tambahkan, kita klik. Kita buat pertanyaannya. Misalnya berikut yang termasuk kerajaan Islam yang terbesar di Pulau Jawa pada abad ke-15 adalah soalnya sudah jadi. Sekarang kita masukkan opsinya. Nah, untuk opsi kita langsung berikan keterangannya, tidak perlu Bapak Ibu berikan ABC-nya ya, karena nanti anak akan paham bahwa yang pertama dari atas itu adalah A, tidak mungkin B, C atau D ya. Kita langsung ketikkan keterangannya. Misalnya pilihan pertama Kerajaan Demak, kemudian Kerajaan Pajang, kemudian Kerajaan Banten, kemudian Kerajaan Mataram Islam ya. Setelah opsinya selesai ya, nah di sini perlu Bapak Ibu perhatikan, selain opsinya berupa teks, Bapak Ibu bisa juga membuat opsi berupa gambar. Contoh misalnya di sini Kerajaan Demak. Nah, kita klik gambar di sini. Nah, kalau Bapak Ibu sudah punya gambar Kerajaan Demak, tinggal unggah, kemudian cari di komputer Bapak Ibu. Tapi kalau belum punya gambarnya, kita langsung bisa menggunakan Google, browsing di Google. Klik
Google penelusuran gambar, kita ketikkan kata kunci Kerajaan Demak, kemudian kita enter. Nah, kita cari gambar yang kira-kira dipahami siswa Kerajaan Demak itu yang mana. Ya, gitu. Kalau misalnya kalau sudah dipahami oleh siswa, berarti kita nggak perlu gunakan gambar ya. Tapi misalnya mudah, misalnya pilihannya Candi Borobudur seperti ini, bisa kita tambahkan. Misalnya kita di sini mengambil gambar Kerajaan Demak, simbolnya misalnya ini ya, Masjid Demak misalnya. Kita klik, contoh aja. Setelah kita klik lagi, sisipkan. Nah, ini sudah masuk gambarnya. Nah, misalnya Bapak Ibu mengendaki tidak ada tagnya, hanya gambar saja bisa ya. Kita hapus tagnya pelan-pelan. Oke. Nah, ya. Kalau sudah, nanti ini gambar yang kerajaan bisa Bapak Ibu kembangkan sendiri. Ini hanya untuk latihan saja. Kemudian jangan lupa kita klik wajib diisi ya, karena soal wajib diisi ya, gitu. Nah, untuk soal yang berikutnya, soal yang nomor 2, caranya sama. Kita pilih tombol tambahkan pertanyaan, kita scroll ke bawah, ini sudah muncul. Nah, di sini tadi otomatis defaultnya yaitu pilihan ganda. Tapi kalau Bapak Ibu ingin membuat soal selain pilihan ganda, klik panahnya ya, itu. Sini ada jawaban singkat, ada uraian, ada kotak centang atau checklist, kemudian drop down, kemudian upload file dan sebagainya ya, itu. Misalnya kita pilih yang pilihan ganda. Oke, sama caranya tadi ya, nanti bisa Bapak Ibu kembangkan sendiri. Nah, itu cara membuat soalnya ya. Sekarang setelah soal itu sudah jadi, opsinya sudah lengkap, sebelum kita kirim dalam bentuk link, maka harus kita setel dulu nilainya. Cara menyetel nilainya atau menyetel kunci setiap jawaban di sini yaitu dengan melakukan klik tombol setelan gambar gerigi ini, kita klik. Nah, ini posisinya masih umum, kita pilih kuis ya, karena bentuknya soal, kita pilih kuis, kemudian kita aktifkan sebagai kuis. Nah, kita cek ke bawah, scroll, ini dibiarkan saja ya, defaultnya tetap. Kemudian defaultnya ini bisa Bapak Ibu guru style ya, tapi di sini kita biarkan saja, baru klik simpan. Apa yang terjadi ya, sekarang kita klik untuk soal nomor 1. Nah, di bawah ini muncul kunci jawaban ya, kita klik kunci jawaban. Nah, kita di sini diminta untuk masukkan poinnya. Untuk nomor 1 kira-kira poinnya berapa, kita kasih poin 10. Nah, jangan lupa setelah kita kasih poin 10, kira-kira opsi jawaban yang benar yang mana ya, terbesar di Pulau Jawa. Kita pilih misalnya Kerajaan Demak, kita tendang Kerajaan Demak ya, yang benar ini. Maka kita klik tombol selesai. Nah, kita lihat di sini kunci jawaban sudah ada, poinnya 10. Nah, ini berarti untuk soal nomor 1 sudah lengkap, sudah ada soal, sudah ada opsi, sudah ada kunci, sudah ada poin ya, itu. Untuk nomor soal yang kedua dan seterusnya sama ya, nanti Pak Ibu bisa berlatih sendiri. Nah, kalau sudah jadi ya, maka tahap berikutnya sebelum kita kirim atau kita dapatkan linknya, kita lihat dulu di pratinjau, sudah benarkah kira-kira soal ini. Kalau dilihat oleh peserta didik nanti, kita klik pratinjau. Nah,
Ini judulnya, ini deskripsinya, ini soalnya, opsinya. Kalau sudah betul ya, maka ini kita close lagi, kita kembali lagi ke edit ini ya. Nah, Bapak Ibu di sini bisa mengganti wallpaper dari soal ini. Nah, caranya sesuaikan tema. Kita pilih misalnya warna oranye. Latar belakang juga bisa kita style di sini. Gaya fontnya misalnya formal, atau wallnya berupa gambar, headernya kita pilih misalnya, biar menarik. Gambarnya temanya sekolah, apa tadi ya, sekolah ya, sosialnya mana ya, nah misalnya ini, kita klik, kita sisipkan. Nah ini, jadi nanti wallnya agak bagus, ada wallnya kemudian keterangannya. Kita lihat di plat tinjau. Nah, nanti anak melihatnya lebih menarik ya, itu bagus lagi. Nah, kalau sudah jadi, sudah menarik ya, sekarang kita kirim, klik kirim. Karena di sini kita akan menggunakan soal ini berupa link, kita klik link. Ini linknya sudah jadi, tapi terlalu panjang, kita buat pendek, centang perpendek URL. Kemudian kita klik salin. Oke, kita kembali ke Google Classroom. Kemudian kita tambahkan linknya, kita klik link, kita pastekan tadi di sini karena sudah tempel, sudah salin ya. Tambahkan link. Nah, ini sudah jadi. Ini kita hapus saja karena judulnya nggak berubah ya, meskipun isinya sama. Kita pakai yang ini saja. Ya. Ini sudah jadi, tinggal kita tugaskan. Oh ya, jangan lupa topiknya di tugas kelas. Kemudian batas waktu mengerjakan hari ini, kemudian jam 11.20. Nah, jadi kalau anak mengerjakan lebih dari itu, nanti ada keterangan download ya, mengerjakan terlambat. Jadi kita tahu mana anak yang malas, mana anak yang tertib. Oke. Kalau sudah dirasa cukup, kita klik tugaskan. Nah, untuk tugas kelas ya, kita rapikan persebarannya di atas. Oke. Tugas kelas sudah jadi ya. Kalau persebaran tadi berupa Google Form ya, linknya sudah kita siapkan. Kemudian di sini kita lihat ada keterangan, ada diserahkan dan diberikan. Artinya begini, kalau siswa itu sudah mengerjakan ya, kemudian sudah mengirim ke kita, maka di sini ada data berapa anak yang sudah mengerjakan. Nah, kalau sudah kita koreksi, kemudian sudah kita berikan nilai pada Google Classroom, kemudian kita klik berikan, maka di sini akan terlihat berapa anak yang sudah mendapatkan nilai dari kita ya, itu. Sama ya, ini berupa link yang kita buat tadi. Kemudian untuk evaluasi sama ya, plus buat ya, kita misalnya menggunakan tugas kuis. Tugas kuis juga sama sebenarnya, cuma di sini sudah ada tambahan blank quiz ya, kita nggak perlu lagi plus buat karena sudah ada di sini ya. Kita tinggal
tulis blank, tinggal klik ya. Setelah kita ngisikan judul ya seperti tadi tugas kelas, isikan petunjuknya sama, kemudian langsung aja klik blank quiz. Kita kan dibawa masuk ke Google Form. Nah, di sini kita sudah siap untuk mengisikan judulnya, kemudian deskripsi dan soal-soalnya ya. Setelah jadi sama, klik kirim, kita ambil linknya, kita kopikan ya ke Google Classroom tadi. Nah, di sini. Berikutnya topiknya kita pilih, misalnya evaluasi ya. Batas waktunya juga jangan lupa ya, sampai 5, opsional misalnya kita pilih. Oh ya, ini kalau judul dan petunjuk harus diisi ya, misalnya soal ulangan harian online ya. Petunjuk materi misalnya persebaran pengaruh dan kerajaan Islam. Nah, ini kalau sudah diisi ya, kemudian Google Formnya sudah betul, topiknya evaluasi sudah betul, harinya tenggat waktu sudah betul, poin sudah betul, semua sudah lengkap, kita klik tugaskan. Kita lihat, oke, evaluasi sudah ada ya. Di sini berarti untuk tugas kelas sudah lengkap, persiapan sudah ada, materi sudah ada, tugas kelas sudah ada, evaluasi sudah ada ya. Saya harapkan Bapak Ibu ketika menuliskan materi dan tugas kelas dan evaluasi itu dituliskan setiap kali pertemuan ya, sehingga anak tidak bingung. Misalnya pertemuan pertama mengenai persebaran Islam ya, kita upload saja persebaran Islam, materi kedua nanti dulu ya, setelah pertemuan satu selesai baru kita upload materi kedua ya. Tugas sama, kalau pertemuan pertama materinya persebaran Islam ya berarti tugasnya persebaran dan pengaruh Islam ya. Itu biar siswa tidak bingung ya. Tapi boleh juga kalau misalnya diupload semuanya ya, tapi nanti Bapak Ibu harus menjelaskan ke peserta didik supaya mereka itu paham ya. Kalau dirasa sudah benar untuk tugas kelasnya, kita masuk ke menu anggota. Di menu anggota ini ada informasi mengenai guru dan siswa ya. Gurunya kebetulan saya sendiri. Nah, di sini kita bisa menambahkan pengajar yang berikutnya. Kalau misalnya gurunya lebih dari satu, kita klik ya. Kemudian kita ketikkan Gmail gurunya. Nah, misalnya Gmail gurunya itu tianrisma@gmail.com. Ini misalnya kita klik, kemudian pilih undang. Kita tunggu. Nah, kalau posisinya masih mati seperti ini, berarti beliaunya belum mengaktifkan atau belum konfirmasi ya. Tapi kalau beliaunya sudah mengaktifkan, maka posisinya akan hidup seperti ini ya. Silahkan Bapak Ibu coba ya. Itu biasanya untuk pelatihan itu instrukturnya lebih dari satu, maka bisa ditambahkan di sini, jadi semua bisa mengelola ya. Itu. Kemudian siswa juga sama ya, kita bisa mengundang siswa, kita ketikkan namanya, kemudian klik undang seperti tadi ya. Itu. Ini cara yang pertama ya. Lalu cara yang kedua, untuk mengundang guru atau siswa yang lain supaya lebih cepat, maka kita bisa kita bisa menggunakan misalnya WhatsApp ya.
dengan menggunakan aplikasi WhatsApp yang lebih familiar di masyarakat kita. Caranya kita copy ini, apa ini namanya, kode kelasnya 4 ROCLT ini kita copy, kemudian kita paste di grup kelas ya, grup kelas atau grup siswa, dan mereka diminta untuk menginstal Google Classroom di Play Store, kemudian klik tombol plus, pilih menu gabung, kemudian ketikkan kode ini ya, sehingga setelah mereka mengklik kode ini kemudian klik join, otomatis nanti mereka akan masuk ke Google Classroom Bapak Ibu ya. Itu cara yang kedua, lebih mudah ya, gitu. Karena biasanya dengan menggunakan WhatsApp mereka lebih aktif, artinya lebih sering menggunakan daripada menggunakan email ya. Itu untuk yang menu anggota. Kemudian menu nilai, Bapak Ibu bisa perhatikan di sini untuk menu nilai masih kosong ya. Nah, nanti apabila peserta didik kita sudah mengisi, maka kolom nilai ini akan ada isinya. Contoh isinya misalnya seperti ini, saya ambil contoh kelas yang sudah ada isinya ya. Misalnya pembelajaran virtual ini kita tunjuk saja, kita lihat tugas kelasnya dulu. Ini misalnya ada 1, 2, 3, 4, ada 4 tugas, maka 4 tugas ini nanti akan keluar pada menu nilai. Kita klik contohnya. Nah, ini ada tugas 1, tugas 2, tugas 3, tugas 4, keluarnya seperti ini ya. Kemudian ini nama-nama peserta didiknya, kemudian ini nilai-nilainya ya. Yang sudah ada nilainya berarti sudah mengumpulkan, kita sudah memberikan poin. Kalau yang tidak ada ini ya berarti masih kosong karena kita belum bisa memberikan nilai ya. Itu untuk contoh penampilan di menu nilai ya. Itu kita kembali lagi ke kelas 7G ya. Kembali ke nilai. Kemudian di sini ada tombol setelan ya. Di sini kita bisa mengedit data kelas ya, dari nama, deskripsi, ruang, mata pelajaran kita bisa edit kalau dirasa sudah benar. Kemudian kode kelasnya ini, kode kelas kalau kita klik kita bisa menyalin atau copy, kemudian bisa reset atau mengganti ulang kode kelas, atau nonaktifkan, artinya kalau kelas sudah selesai kita bisa mematikan kelas ini supaya orang lain tidak bisa masuk ya. Itu. Kemudian forum ini sesuai default saja ya. Kemudian ini juga sesuai default. Kemudian penilaian ya, silahkan Bapak Ibu untuk mengaktifkan nilai pilih poin total ya, itu. Kemudian tampilkan nilai keseluruh kepada siswa ya, supaya siswa bisa melihat nilainya. Tapi kalau Bapak Ibu ingin menyembunyikan, hanya guru yang tahu, siswanya tidak tahu secara otomatis, maka kita matikan. Tapi kalau ingin tahu ya kita aktifkan. Kemudian untuk kategori nilai sesuai default saja, baru kita klik simpan. Sudah cukup benar. Kalau ingin kembali ke kelas utama, yaitu kita klik ini garis 3, kita klik, kemudian kita pilih kelas. Ya, ini sudah kembali ke sini. Ya, itu. Nah, di sini perlu kita tambahkan, kalau Bapak Ibu misalnya ada pertanyaan dari siswa bagaimana cara masuknya, maka pertama-tama siswa menginstal Google Classroom yang ada di Play Store.
setelah berhasil menginstal ya, kemudian mereka harus mengklik menu tombol plus yang dari sini ya, di HP juga ada. Kemudian mereka akan mengklik gabung ke kelas ya. Nah, kemudian siswa diminta untuk masukkan kode kelas. Lah, mereka harus minta kepada Bapak Ibu, atau Bapak Ibu mengirim ke mereka, bisa lewat WhatsApp ya, atau lewat email seperti tadi ya. Setelah mengklik kode kelas, kemudian klik gabung, atau kalau di HP itu di atas ada klik join, diklik, otomatis mereka akan masuk ke kelas Bapak Ibu dengan sendirinya ya. Itu saja yang bisa saya paparkan untuk pengenalan Google Classroom bagi para guru ya, itu atau pendidik atau instruktur pemula ya. Sebelum saya tutup, mohon maaf apabila dalam pemaparan video tutorial ini masih ada kekurangan. Semoga apa yang saya bawakan di sini mempunyai manfaat yang besar bagi kita semua, terutama untuk pendidikan di Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.